kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Riana Mehandayani dengan NIM 192531626. Dan perkenalkan, nama saya Artika Sari, NIM 192521574. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nugra dengan NIM 192511566. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus yang berjudul pengaruh karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena terhadap kejadian phlebitis. Yang dimana pokok bahasannya yaitu terdapat pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Phlebitis merupakan infeksi yang sering dijumpai pada pasien selama menjalani masa perawatan di rumah sakit dengan persentase angka kejadian yang meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Penelitian Rahayu dan Kadri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa belum semua tenaga kesehatan menyadari akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit phlebitis. Oleh karena itu, masih ditemukannya angka kejadian phlebitis yang melebihi standar. Faktor penyebab phlebitis sering dikaitkan dengan adanya interaksi antara host, agent, dan environment. Pada tahun 2016, Rizky menyebutkan bahwa penyebab yang sering terjadi pada pasien sering dipengaruhi oleh adanya faktor karakteristik pasien, yaitu faktor usia, penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dan gagal ginjal kronik, jenis cairan yang diberikan, serta prosedur pemasangan dan perawatan yang masih salah sehingga memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi mikroba. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah observational analitik dengan desain studi case control. Populasi pada penelitian ini terdiri dari populasi kasus dan populasi kontrol. Teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dengan metode purposive. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 5, yaitu usia, jenis kelamin, status gizi, riwayat hipertensi, dan riwayat diabetes mellitus. Variabel dependen yaitu kejadian phlebitis. Waktu dan tempat pelaksanaannya pada bulan Juni sampai Juli pada tahun 2017 di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Data hasil penelitian diolah dalam bentuk tabel dianalisis menggunakan metode regresi logistik berganda untuk menganalisis nilai signifikan dan besar resiko pada masing-masing variabel independen. Kemudian hasil penelitian. Penelitian dilakukan pada 90 pasien yang terpasang kateter intravena dan menjalani perawatan pada bulan Januari sampai April 2017. Diperoleh data kejadian yang meliputi usia pasien, jenis kelamin pasien, status gizi, riwayat hipertensi, dan riwayat diabetes mellitus pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pada tabel 1 menunjukkan distribusi kejadian phlebitis berdasarkan karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena pada kelompok kasus di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada Januari sampai April tahun 2017. Kelompok kasus pada penelitian ini sebanyak 45 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dengan karakteristik yang meliputi sebagian besar pasien yang terdiagnosis phlebitis adalah pasien berusia lebih dari 60 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 77,80%. Berjenis kelamin perempuan sebanyak 37 orang, persentase 82-20. Kemudian berstatus gizi malnutrisi sebanyak 31 orang dengan persentase 68,90%. Memiliki riwayat penyakit hipertensi sebanyak 34 orang dengan persentase 75,60%. Dan diabetes mellitus sebanyak 39 orang dengan persentase 86,70%. Tabel 2 yaitu distribusi kejadian phlebitis berdasarkan karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena pada kelompok kontrol di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada Januari sampai April tahun 2017. Kelompok kontrol dalam penelitian ini sebanyak 45 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dengan karakteristik yang meliputi sebagian besar pasien yang tidak terdiagnosis phlebitis adalah pasien berusia kurang dari 60 tahun sebanyak 33 orang, persentase
yaitu 73,30%. Berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang, persentasenya yaitu 51,10%. Berstatus gizi normal sebanyak 29 orang, persentasenya yaitu 64,40%. Tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi sebanyak 30 orang, persentasenya yaitu 66,70%. Dan diabetes mellitus dengan sebanyak 33 orang, persentasenya yaitu 73,30%. Tabel 3. Distribusi kejadian flebitis berdasarkan karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena pada kelompok kasus dan kelompok kontrol di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada Januari sampai April tahun 2017. Pada tabel 3 penjelasannya terdapat pada pembahasan. Pemberian terapi intravena ditujukan untuk memperbaiki dan menggantikan cairan di dalam tubuh pasien dengan memberikan suplai cairan ke dalam kompartemen intravaskuler, terutama pada saat kehilangan cairan yang banyak. Faktor penyebab terjadinya flebitis masih sangat variatif dan erat kaitannya dengan karakteristik pejamu yang meliputi usia, jenis kelamin, status gizi, dan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, dan kanker. Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap kejadian flebitis yaitu jenis cairan yang diberikan dan prosedur pemasangan dan perawatan kateter intravena yang salah yang seharusnya dilakukan setiap hari. Di sini terdapat penjelasan dari tabel 3 mulai dari usia. Faktor usia merupakan salah satu penyumbang flebitis pada pasien. Seiring dengan bertambahnya usia, terutama pada usia lanjut, sering terjadi peningkatan karantenan terhadap infeksi penyakit akibat penurunan sistem imunitas disertasi adanya perubahan fungsi tubuh baik secara anatomi maupun fisiologi. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar pasien terdiagnosis flebitis berusia lebih dari 60 tahun dengan persentase sebesar 77,80% dan odds ratio sebesar 9,63%, yang artinya pasien berusia lebih dari 60 tahun mempunyai risiko 9,63 kali mengalami infeksi flebitis dibandingkan dengan pasien kurang dari 60 tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, bahwa pasien yang berusia lebih dari 60 tahun lebih rentan terjadi flebitis. Hal ini terkait dengan kondisi vena pasien yang cenderung rapuh, tidak elastis, dan mudah hilang atau kolaps. Yang kedua, jenis kelamin. Karakteristik pasien lainnya yang terkait dengan faktor resiko kejadian flebitis adalah jenis kelamin. Resiko terjadinya flebitis meningkat pada pasien yang jenis kelamin perempuan. Hal ini sering dikaitkan dengan faktor hormonal dalam tubuh. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar pasien yang terdiagnosis flebitis berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 82,20% dan odds ratio sebesar 4,80%, yang artinya pasien dengan jenis kelamin perempuan mempunyai risiko 4,84% kali mengalami infeksi flebitis dibandingkan dengan pasien jenis kelamin laki-laki. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patola, Rahmat, dan Basri, yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan untuk terinfeksi flebitis karena adanya penurun daya tahan tubuh yang lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Perempuan lebih sering mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat adanya siklus menstruasi yang menyebabkan kekurangan sel darah merah dalam tubuh terutama hemoglobin. Yang ketiga, status gizi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar pasien yang terdiagnosis flebitis berstatus gizi malnutrisi dengan persentase sebesar 68,90% dan odds ratio sebesar 4,01%, yang artinya pasien dengan malnutrisi mempunyai risiko 4,01% kali mengalami flebitis dibandingkan dengan pasien yang dengan status tinggi gizi normal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adriani, Satari, dan Amalia yang menunjukkan bahwa pasien yang memiliki status gizi kurang akan lebih rentan untuk terkena penyakit infeksi.
karena pada pasien dengan malnutrisi baik berstatus gizi maupun kurang atau underweight maupun lebih atau overweight cenderung memiliki vena yang rapuh dan tidak elastis sehingga mudah mengalami flebitis. 4. Riwayat hipertensi. Mekanisme sistem imunitas di dalam tubuh untuk melindungi tubuh dari infeksi adalah pembentukan antibodi atau imunoglobulin. Seiring dengan bertambahnya usia, akan terjadi berbagai kemunduran pada organ tubuh yang menyebabkan tubuh rentan terkena infeksi dan penyakit. Gangguan yang sering ditemukan adalah gangguan seperti hipertensi. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar pasien yang terdiagnosis flebitis menderita hipertensi dengan persentase sebesar 76,60% dan odds ratio atau OR sebesar 6,18, yang artinya pasien dengan hipertensi flebitis dibandingkan dengan pasien yang tidak hipertensi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rizky pada tahun 2016 yang menyebabkan bahwa 38% responden menderita hipertensi dan terinfeksi flebitis. 5. Riwayat diabetes mellitus. Penelitian yang dilakukan oleh Enes, Opitz, Devaro, dan Pedreira pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 13,10% kejadian flebitis terjadi karena adanya penyakit penyerta seperti penyakit kronis dan infeksi. Riwayat diabetes mellitus merupakan salah satu faktor risiko dalam kejadian flebitis. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar pasien yang terdiagnosis flebitis menderita diabetes mellitus dengan persentase sebesar 86,70% dan odds ratio atau OR sebesar 17,88%, yang artinya pada pasien diabetes mellitus mempunyai risiko 17,88 kali mengalami flebitis dibandingkan dengan pasien yang tidak diabetes mellitus. Risiko terjadinya flebitis pada pasien dengan diabetes mellitus sering dikaitkan dengan rendahnya aliran darah ke perifer yang memicu timbulnya arteriosklerosis. Luka akibat insersi terapi intravena yang tidak kunjung sembuh juga merupakan part of entry mikroorganisme, sehingga dapat menginvasi dan menginfeksi pembuluh darah pasien, terutama di daerah sepanjang lokasi insersi. Kesimpulannya yaitu karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena meliputi usia, jenis kelamin, status gizi, riwayat hipertensi, dan riwayat diabetes mellitus berpengaruh terhadap kejadian flebitis. Hasil dari distribusi karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena menunjukkan bahwa sebagian besar pasien yang terdiagnosis flebitis pada bulan Januari sampai April 2017 di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, yaitu pasien berusia lebih dari 60 tahun, jenis kelamin perempuan, malnutrisi, menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Baik, itulah tadi persentase dari kelompok 9, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.